Melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya sampai dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 dan ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Para jemaah, lagi-lagi pada ayat ini Allah Ta'ala dalam surah ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang ayat-ayat kemasyarakatan, ayat-ayat sosial, ayat-ayat yang menjelaskan tentang interaksi muslim kepada orang lain, tentang adab. Karena memang Al-Quran ini sebagai kitabul hayat, kitab yang mengatur tentang kehidupan orang muslim, orang bertakwa. Sebelumnya ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ini bercerita tentang larangan menyebarkan berita hoak dan mempercayainya, disusul dengan bagaimana ayat Al-Quran merelai tentang dua kelompok, dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai. Penyelesaiannya bagaimana disebut sama Al-Quran. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kenapa hal itu dilarang. Jangan nyampein berita hoaks, jangan saling bertikai. Pada hakikatnya kita selaku muslim ini diikat sama tali yang paling kuat di antara kita, yaitu hubungan persaudaraan seagama. Sehingga Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Jangan sampai kita merugikan fisik orang lain, jangan sampai kita ngerugiin harta orang lain, jangan sampai kita merugikan harga diri orang lain. Karena kita sama muslim yang lain, mukmin yang lain itu Allah nyatakan bersaudara, saudara. Bahkan yang namanya ikhwah, ya, ikhwah ini jamak dari kalimat akhun. Akhun ini mufrad. Akhun ini digunakan untuk menyatakan persaudaraan senasab. Jadi ada persaudaraan dari jalur nasab, itu disebut akhun. Nah ternyata orang yang seagama dalam hal ini Islam, dia juga bagaikan hubungannya nasab.
bahkan lebih tinggi dari nasab. Kalau nasab ada putusnya. Kalau nasab cuma di dunia. Ini hubungan agama lebih tinggi dari sekedar hubungan nasab. Hubungan nasab ada bapak sama anak. Kalau bapaknya mati, anaknya warisin. Itu nasab. Nih anak murtad. Nauzubillah. Ketika anaknya murtad, si anak kagak boleh ngwarisin harta bapak. Walaupun itu anak biologis secara nasab, secara genetika. Tapi karena dia murtad, nggak boleh dapat warisan. Karena agamanya beda. Jadi hubungan agama ini lebih kuat. Persaudaraan agama sebab bukan apa di dunia. Persaudaraan agama kita jadi saudara apa akhirat. Apa akhirat. Yang Allah kata dalam ayat Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua perkongsian, semua hubungan, mau peguyuban, mau antar suku, mau antar ras dan golongan, partai, semua hari kiamat bubar illal muttaqin, kecuali persaudaraan orang yang bertakwa. Nggak ada habisnya. Sesama muslim, sesama mukmin, sesama muslimah, sesama mukminah, hubungannya langgeng sampai hari kiamat. Ini Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau udah sesama muslim, udah sesama mukmin, itu pada hakikatnya mereka bersaudara. Persaudaraan agama lebih kuat ketimbang persaudaraan nasab. Kalau nasab buat di dunia, bapak sama emak bisa Allah pisahin di sorga. Anak sama buah bisa Allah pisahin di sorga. Engkong sama cucu bisa Allah pisahin di sorga. Tapi kalau semata-mata persaudaraan iman, asal katanya mati bawa iman, di akhirat nemu. Tapi kalau mati kagak bawa iman, di akhirat nggak nemu, di dunia doang. Ini yang dikata hubungan akhirat. Persaudaraan agama lebih kuat karena sampai ke akhirat ketimbang hubungan yang sekedar nasab. Makanya waktu Nabi hijrah ya dari Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah udah ada Yahudi puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Begitu Nabi nanya, Yahudi, apa yang ente kerjain di 10 Muharram ini? Kata Yahudi, kami puasa. Kenapa kalian puasa? Karena kami ingat Allah Ta'ala selamatin Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa Allah selamatin, nabi-nabi Bani Israel banyak yang Allah selamatin pada hari Asyura. Gara-gara itu kami puasa, nginget nikmat yang Allah berikan sama nabi-nabi zaman dulu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketahuilah, kalian ini cuma ngaku umat Nabi Musa. Kalian ini cuma ngaku-ngaku turunan kelompok Nabi Musa. Tapi kalian kagak iman sama Nabi Musa. Kalian hanya mengakui nasab, hubungan kepada Bani Israel. Tapi ente kagak imanin nabi-nabi Bani Israel. Sebenarnya yang berhak puasa kami. Walaupun kami ini enggak punya hubungan nasab, tetapi kami punya hubungan iman. Makanya Nabi puasa 10 Muharram. Bahkan kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. Kalau tahun besok saya masih ada umur, saya mau gandeng bukan cuman puasa tanggal 10 Muharram, tapi saya mau tambahin dengan tanggal 9 buat bedain kerjaan Yahudi sama kerjaan umat Islam.
Kalau Yahudi 10 doang. Tapi Nabi ngajar mau umatnya jangan 10 doang. Kalau bisa 9. 9 kagak bisa, 10 sama 11. Biar tambahin, biar beda sama kerjaan Yahudi. Di situ Yahudi ngaku-ngaku dia ngerjain puasa karena apa? Karena punya hubungan nasab sama Nabi Musa. Tapi kata Nabi, kami yang berhak karena ente senasab doang turunan Bani Israel. Tapi ente kagak imanin tuh Nabi Musa. Yang berhak adalah kami. Ini lagi-lagi pernyataan bahwa persaudaraan atas nama agama ini lebih kuat ketimbang persaudaraan atas nama apapun, atas nama nasab, atas nama suku, ya, atas nama organisasi, itu hilang semuanya. Makanya Allah kata innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu Allah gunakan, ikhwah itu biasanya digunakan untuk menyatakan persaudaraan nasab. Satu baba, satu nyak yang senasab. Ya, ada yang namanya saudara kandung, namanya syakik, satu emak, satu bapak. Ada yang saudara satu emak doang, babanya lain. Ada orang yang saudara satu baba doang, emaknya lain. Itu namanya nasab. Nasab. Tapi yang namanya persaudaraan agama lebih utama dari seadanya hubungan apapun. Hubungan apapun. Sebab apa? Akhirat. Ya. Makanya segala macam konflik, segala macam bentuk yang ngerugiin sesama muslim itu jangan dikerjain. Karena pada hakikatnya kita ini satu nasab. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan apa? Innam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin kepada mukmin lain bagaikan satu bangunan. Dalam riwayat lain Nabi kata kal jasad, seperti satu tubuh yang apabila satu terluka merasakan sakit, maka yang lain kebagian rasa sakitnya. Boleh jadi meriang, ya enggak? Padahal tuh bisul diketek, tapi badannya semuanya panas. Begitulah kondisi seorang muslim seharusnya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yashuddu ba'duhum ba'dan, saling merangkul, saling menguatkan, saling nutupin aib, saling menjaga, bukan sebaliknya. Karena diingetin sama Allah, kita ini bersaudara, lebih-lebihan saudara daripada nasab. Ya, kita kalau menasab, yang punya hubungan nasab, kita bela-belain. Punya hubungan suku, wah, semangatnya luar biasa. Tapi ini Allah kata ada lagi hubungan yang lebih utama dari itu, yang seharusnya lebih layak untuk kita jaga, yaitu hubungan sesama iman, hubungan satu iman sebagai orang beriman. Fa aslihu fid dini, yang dikata ikhwatun fid dini dalam agama. Wa aslihu baina akhwaikum, maka aslihu, maka damailah, baina akhwaikum, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian, ya, karena satu saudara. Idza tanaza'a, apabila dua saudara itu bertikai, wa quri'a ikhwatikum bil fawqaniyati, dan ada kiroah yang saz, kiroah yang jarang bacanya. Kalau situ kan tadi fa aslihu baina akhawaikum, dalam kiroah lain fa aslihu baina ikhwatikum, ngikutin yang semula, ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum bil fawqaniyati, dengan titik dua di atas. Kalau yang tadi akhwaikum, titik duanya di bawah pakai ya. Karena kenapa Allah sebut di awal pakai ikhwah jamak, fa aslihu baina akhwaikum pakai tasniyah bentuk dua, karena minimal orang ribut itu terdiri dari dua kelompok, dua orang, bisa jadi dua kelompok.
boleh jadi ada tambah-tambahan yang lain pada ngikut. Ya, mulanya pasti gara-gara dua. Mau dua orang atau dua kelompok sehingga jadi banyak. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan kasih sayang Allah. Kalau akur, kagak pada ribut, pada guyub, maka rahmat Allah turun. Kalau pada bertengkar, rahmat Allah cabut. Lagi malam-malam ganjil Ramadan, 10 hari terakhir, ada orang pada ribut. Kata Nabi, Lailatul Qadar kagak turun. Di satu kampung yang lagi pada ribut, di satu kampung ada orang yang kagak akur sama saudaranya, Lailatul Qadar nggak jadi turun di kampung itu. Rahmat Allah cabut. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apapun kalau udah pada ribut, itu rahmat Allah cabut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor, janganlah satu di antara kalian itu menghina, merendahkan, melecehkan, ya. Al ayata nazalat fi wabdi tamimin. Ini ayat turun mengenai utusan Bani Tamim. Hina sakhiru min fuqara'il muslimin, ketika mereka mencela orang-orang miskin di kalangan sahabat. Ya. Jadi waktu Islam itu muncul, banyak orang-orang susah yang masuk Islam duluan. Dari kelompok budak, dari kaum duafa. Ini ada suku Tamim, begitu dia datang, dia ini menghina kelompok sahabat yang kaum duafa. Ka'amarin, seperti Ammar bin Yasir dari budak. Wa Suhaibin, dan ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Dan yang lain-lain itu banyak sahabat-sahabat yang susah itu diolok-olok. Wasukhriyatu al-izdira'u wal ihtiqaru. Yang dikata sukhriyah itu adalah melecehkan, wal ihtiqar, dan ngerendahin orang, jatuhin harga diri. Dalam riwayat lain, ayat ini turun kronologinya, ada sahabat namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini kupingnya rada budeg. Jadi kalau dia ngaji sama Nabi, dia maunya di depan. Tapi Sabit bin Qais ini emang udah budeg. Ya, ngajinya pengennya di depan, nyampe suka telat. Jadi kan dia melangkain orang. Cara kita kalau emang mau ngaji adanya di depan, nyampainya duluan. Jangan apa melangkain orang. Tempat udah sempit, susah jalan. Kalau tempatnya masih lega sih masih enak nindak. Tempatnya sempit dan nyampe belakangan mulu. Ngelangkain orang. Begitu dia jalan, dia pakai ngomong, minggir. Ada satu orang yang kagak mau minggir. Tuh, begitu dicolek, emang lu siapa? Lu anak siapa? Disebut tuh bapaknya. Oh, bapak lu si anu, lemah lu perempuan bader. Dihina tuh orang karena nggak mau minggir. Akhirnya turun ayat, jangan ngolok-ngolok orang, apalagi sih pakai bawa-bawa nama buah-buahnya zaman dulu. Segala turunan orang dihina-hina, jangan. Begitu juga ayat ini kronologinya banyak ya. Ini saat Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Abu Jahal kan mati sampai kafir. Apa mati kafir? Tapi anaknya ada yang iman, namanya Ikrimah.
Begitu Ikrimah iman, asal dia datang nih di satu tempat, orang-orang pada ngomong, noh datang noh, anaknya Fir'aun Arab. Ya. Ja'a fina rajulun ibnu Fir'auna hadhil ummah. Datang anaknya Fir'aun Arab nih. Ya. Ikrimah ini dengar omongan itu. Dia iman, bapaknya kafir, walaupun bapaknya kafir, bapaknya diomongin mulu kejelekannya, hatinya nggak nerima, walaupun bapaknya kafir. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, itu sahabat kok masih ngomongin buah-buah aneh. Lah kan emang orang udah mati, mau diomongin juga bagaimana lah kagak, ya. Cuman kan dia bikin sakit aneh kan iman, kok buah-buah aneh dibawa-bawa. Akhirnya turun ayat, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Ya, jangan mengolok-olok, jangan membuli, bahasa kita aja deh. Ya, ini ayat-ayat yang bersinggungan dengan tema-tema kemasyarakatan. Ya, jangan nyebar hoak, jangan bikin keributan, ajak damai. Jangan berita, jangan membuli orang, mengolok-olok orang. Ya. Oh, ini ayatnya. Kaumun, satu kaum, ay rijalun minkum, janganlah mengolok-olok, janganlah satu kaum, komunitas lelaki di antara kalian, min kaumin, mengolok-olok kaum lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang diolok-olok lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Boleh jadi yang diolok-olok lebih dicintai oleh Allah ketimbang yang mengolok-olok. Indallah, di sisi Allah. Wala nisaun, dan janganlah kelompok perempuan-perempuan itu mengolok-olok minkum, di antara kalian. Min nisain, mengolok-olok kelompok wanita lain. Asa, boleh jadi, ayyakunna khairam minhunna, wanita yang diolok-olok itu lebih utama dari wanita yang mengolok-olok. Ya. Ini ada bini Nabi namanya Ummu Salamah radhiyallahu an. Ini di antara bini Nabi yang paling pendek, itu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini fisiknya rada pendek, diomongin mulu karena dia pendek. Akhirnya turun ayat ini, ya, wahai para wanita, jangan ngomongin kejelekan orang. Dalam riwayat lain, Nabi istrinya, ya, salah satu istri Nabi ada yang namanya Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini turunan Yahudi, ya. Siapa anak Sayyidina Umar? Hafsah, ya, Sayyidatuna Hafsah sering membuli dia. Ente Yahudi, anak Yahudi ente. Dia nggak terima, dia ngadu sama Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya Sofiyah, ketahuilah, hendaklah engkau bangga. Kenapa? Ente dikatain Yahudi, ente jangan sedih. Lawang ente masih turunan Nabi Musa, ente turunan Nabi Harun, turunan ente ke atas banyak jadi nabi, laki ente nabi. Apalagi yang ente bisa banggain? Si Hafsah buah-buahnya orang soleh, tapi bukan turunan nabi. Wah, ente nabi dari mana-mana, apa laki ente nabi? Ente menang sebenarnya. Waduh, ya. Jadi dihibur sama Nabi. Ayat ini juga turun terkait masalah itu. Jangan pernah satu kelompok lelaki mengolok-olok kelompok lain. Jangan pernah perempuan ngolok-ngolok, menghina, merendahkan perempuan lain. Kenapa? Yang pertama, kata Allah, boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih tinggi derajatnya, lebih banyak ibadahnya, lebih dicintai Allah, ya enggak? Dan musibah orang yang tukang ngolok-ngolok, ya, karena orang kalau udah ngomongin orang, yang pertama dia udah sombong,
dia udah nyatain dirinya lebih baik. Orang kalau nyatain dirinya lebih baik, Allah bakal kena musibah, Allah bakal kasih musibah, karena dia udah sombong, udah merasa lebih baik. Ada ulama besar namanya Al-Imam Kisai. Imam Kisai ini ahlu qiraat, ya, imam qiraat besar, namanya Al-Imam Kisai. Suatu saat dia diundang sama raja, ketemu lagi ulama qiraah, tapi karena itu ulama mudaan, Al-Imam Kisai sering ngolok-ngolok tuh ulama itu. Nah kalau lu sih belum ada apa-apanya, jam terbang lu sama gua, begitu deh, ya kan biasa buat yang tua begitu. Bocah tahu apaan, diolok-olok. Akhirnya si raja nyuruh itu ahli qiraat jadi imam, karena suaranya cakep. Banyak ulama tapi dipilih yang suaranya bagusan. Begitu dia jadi imam tuh, dia baca kuliah, dia grogi kali. Orang di belakang ulama mulu, ada raja lagi, baca kuliah, udah baca bisa pergi nggak bisa pulang. Wala ana wala antum wala ana wala ana, ya muter dibaca. Akhirnya apa, ganti surah. Begitu kelar sembahyang diolok-olok sama Imam Kisai. Lah kalau lu bukan ulama Quran sih nggak jadi apa-apa. Masa ulama Quran, ulama qiraah baca kuliah aja keserimpet, ya nggak, diomongin mulu tuh aib orang sama Imam Kisai. Raja satu saat ngundang lagi ulama-ulama qiraah, diundang. Akhirnya Imam Kisai yang ditunjuk jadi imam. Begitu Imam Kisai takbir, emang kemarin tukang ngatain orang, kalau orang tukang ngatain orang kena bala. Begitu dia takbir, dia baca Fatihah, dia keder di Fatihah. Kemarin orang baca kuliah dikatain, dia Allah hinain lagi. Lah kalau kuliah emang banyak yang kembar. Ya kasarnya dah, orang itu keserimpet masih wajar, orang banyak banget kalah-kalahannya, banyak jebakannya. Dia ngatain orang salah di kuliah, dia lebih hina lagi di Fatihah pakai salah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, makanya ada ungkapan al-bala muwakkalun bil mantiqi. Banyak bala, musibah yang ngenain diri kita. Sadar apa kagak sadar, banyakan yang kita kagak sadar. Ternyata musibah datang sama kita banyak disebabin oleh omongan kita saat kita menghina orang, saat kita ngecilin orang, saat kita ngeremehin orang, saat kita membuli orang. Kita kagak sadar, satu saat keburukan orang yang pernah kita hina bahkan lebih parah dari orang itu yang jatuh sama kita. Apa kelas ulama? Kayak apa itu? Apa masih salah juga baca Fatihah? Makanya besok-besok kalau ada orang salah, ya enggak, jangan dibully. Ya kan orang jadi imam juga mungkin pikirannya banyak. Ya enggak, mikirin anaknya lagi sakit, mikirin kontrakan belum bayar, hutang banyak banget. Kita takwilin, selamatin dia. Kalau kita ada salah orang, kita amblesin, kita sebarin, kapan-kapan Allah kasih kita kesalahan yang lebih hina dari orang yang kita pernah hina. Nauzubillah. Makanya ada ulama besar, siapa namanya? Lagi lupa nih. Ya, dia nggak mau menghina apapun yang dia lihat. Sampai aneh lihat seandainya ada orang lagi nete sama kambing, saya nggak bakalan saya tawain, karena takut kalau saya tawain itu menghina dia. Satu saat saya akan Allah takdirin ngerjain itu. Setiap apapun yang kagak enak dia diem, dia kagak pernah komen. Karena boleh jadi bala yang datang dalam hidup kita itu banyak terjadi karena mulut kita nggak bisa kita jaga.
Ini ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita, jangan pernah membuli orang. Udahnya sombong, merasa benar, lupa sama dosa kita sendiri. Yang selanjutnya adalah kita jatuhin harga diri orang. Ya, lah karena emang dosa semua yang dia lakuin, maka bakal dapat azab, dapat ujian. Orang kalau tukang bully orang, dia bakal jatuh pada kesalahan yang sama atau yang lebih parah. Orang kalau dia itu tukang bully orang, banyak musuhnya, banyak yang dendam sama dia. Tungguin kapan nih orang salah nih, kapan dia jatuh, gue mau sorak habis-habisan. Nah, jadi muncul dendam, muncul macam-macam, ya, sampai dicerita anak-anak ya, cerita fabel ya, cerita hewan itu kadang-kadang anak-anak itu diceritain cerita-cerita hikmah supaya dia bisa ambil positif, buang yang negatif. Ini ada kancil ya, dia sering iseng sama orang, tukang nyela orang, tukang ngerjain orang. Satu saat dia nemuin monyet. Nyet, sini dah, lu mau pisang kagak? Ya, emang lagi lapar. Itu pisang ditaruh di papan. Begitu tuh monyet mau ambil, papannya diinjak, lepat kena mukanya. Gue tawa. Tuh si kancil, si monyet diem, dalam hatinya ntar lu lihat nih, ya enggak? Nemuin anjing, nih si kancil, anjing, sini dah, lu mau sosis enggak? Di mana? Emang dari mana itu sosis? Tadi gue lihat ada orang, ya, dia habis beli sosis, sosisnya jatuh di lubang, dia kagak tahu, lu ambil kita. Begitu dia ambil, digigit, ternyata bukan sosis, itu selang diisiin rumput. Ya enggak, lah begitu digigit, lah selang. Wah, nepuk mulu deh nih. Ya enggak. Seada-adanya binatang dia kerjain. Yang penting dia seneng, dia tawain, dia olok-olok tuh orang. Ya. Apa bebek, nemuin bebek. Bek sini. Ente doyan anu enggak? Jagung. Ente doyan dedek enggak? Iya. Itu dikala. Begitu bebek makan, ada kala-kalaannya, mulutnya ketutup mekalaan. Akhirnya nih 3 binatang kompromi. Kapan-kapan nih si kancil datang, si kelinci datang, kita kerjain dia. Akhirnya begitu datang ditangkap, dicaburin aja, dikobrak. Ya, jadi pasti orang yang diolok-olok, korban sakit hati, merasa dirugikan, itu melahirkan permusuhan, melahirkan dendam. Nah, Al-Quran kitab tentang kehidupan kita ini bersaudara. Jangan ada saling bully, jangan ada saling ngerugiin, ya. Harga diri orang juga dihormati. Itu. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian menghinakan diri sendiri. Kalau kita ngatain orang, ntar orang ngatain kita. Secara enggak langsung itu sama aja kita menghinakan diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian nyebut-nyebut seseorang dengan gelar-gelar yang kagak baik. Ini sahabat zaman-zaman ayat ini belum turun, ya, masih sering ingat masa lalu orang. Begitu dia udah iman, itu orang yang baru masuk Islam dikatain masa lalunya, ya, ente orang fasik, ente orang kagak bener. Nah, ini Al-Quran melarang, ya. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Kata Allah, seburuk-buruk panggilan itu adalah setelah iman, nyebut-nyebut gelar-gelar yang kagak baik, yaitu gelar-gelar kefasikan. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. La ta'ibu fatu'abu.
Janganlah kalian menghina, maka kalian akan dihina. Aila ya'ib ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang kalian mencela sebagian yang lain. Wala tanabazu bil alqab la yad'u ba'dukum ba'dhan bila qabin yakrahuhu. Janganlah sebagian kalian itu memanggil akan sebagian yang lain, orang lain, bila qabin yakrahuhu, dengan gelar yang dia enggak suka. Kalau panggilan nama yang orang itu nggak suka, nggak boleh disebut. Wa minhu, diantaranya panggilan yang orang itu nggak suka, ya fasik, ya kafir. Karena dia udah iman, dulunya kafir, dulunya fasik, sekarang udah bener. Jangan diingat yang kagak benernya. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, ay al madhkuru minas sukhriyah. Ya, yang disebutkan dari bentuk mengolok-olok orang lain, wal lamzi, menghina, watanabuzi, menyebut gelar-gelar yang kagak bagus, al fusuku ba'dal iman, ya, gelar-gelar kefasikan setelah mereka itu mereka itu beriman. Badalun minal ismi, kalimat al fusuku jadi badal dari kalimat bi'sal ismu. Seburuk-buruk nama adalah menyebut ke orang itu fasik, ya, li ipadati annahu fiskun, yang punya asumsi sebutan itu sebagai kefasikan, litakarrurihi adatan, karena berulangnya secara adat. Ya, jadi sebutan-sebutan nama ini di masyarakat yang orang itu tersinggung jangan disebut. Kata-kataan, ya, panggilan dengan panggilan yang disukai, nyebut nama orang yang orang suka. Tapi emang kalau emang udah telanjur orang itu suka, ada kalimat yang gak bagus jadi nama orang, kalau emang orang itu redo nggak apa-apa. Ada ulama namanya Al-A'mash, matanya rebekan mulu. Nama sebenarnya Sulaiman bin Mihran. Karena matanya rebekan mulu disebutlah Al-A'mash. Dia redo, dia seneng, kagak jadi dosa. Ada orang sebutannya gepeng, dipanggil itu marah, nggak boleh kita sebut. Kalau dia udah redo, nggak jadi apa-apa, walaupun itu kalimat nggak bagus. Ya, kalau nggak redo nggak boleh. Nah, ini ada ulama namanya Sulaiman bin Mihran, panggilannya Al-A'mash. Karena dia udah redo, dia boleh. Wafat pada tahun 148 Hijriah, tabi'in, ulama hadis. Ada lagi nama ulama A'rad, si pengkor, sebutannya pengkor. Karena nama Abdurrahman ini banyak, Abdurrahman bin Hormuz, karena nama ini banyak, jadi buat membedain, oh Abdurrahman yang pengkor. Jadi dia udah redo, seneng, boleh. Ya, wafat pada tahun 117 Hijriah, tabi'in. Ya, ada lagi ulama namanya A'war, si pice. A'war, matanya sebelah, alul hadis, di kalangan tabi'in, wafat pada tahun 48 Hijriah. Itu di kalangan tabi'in, ulama-ulama besar, banyak diberikan gelar-gelar yang nggak bagus. Tapi karena dia redo, dia nerima, nggak jadi masalah. Kayak gitu, ya. Namanya A'war, si mata pice. Nama benernya Haris bin Abdullah Al-Hamdani. Tapi karena dia redo sama julukan itu, nggak jadi masalah. Begitu juga di masyarakat, ada kata-kataan dari kecil. Kalau emang orang itu nggak demen, nggak boleh nyebut nama itu. Sebutlah dengan panggilan-panggilan yang baik. Ini disebut, ya, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Jangan apa panggilan-panggilan zaman dulu masih kita sebut, sedangkan orang itu nggak suka. Itu dilarang sama Quran, dilarang sama Quran. Sebab boleh jadi menyulut permusuhan, menyulut permusuhan. Wa man lam yatub, siapa saja yang kagak taubat min dzalika, dari demikian itu, masih demen ngolok-ngolok, masih demen menghina,
masih demen nyebut-nyebut gelar yang orang kagak suka. Siapa yang kagak taubat dari dosa itu? Wa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan kita bisa jauhin sifat-sifat negatif yang Allah larang dalam ayat-ayat Quran, yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.